Jember Otentik, salam budaya Ikilo Jember. Dulur-dulur semuanya, kalau melihat produk-produk seperti ini, mungkin dulur-dulur terlintas di bayangannya adalah ini saya sedang ada di toko, sedang ada di minimarket. Salah, ini kita berada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Ini produk-produknya asli Jember. Nah sekarang sebentar lagi Jember Otentik akan memperlihatkan pada dulur-dulur semuanya isinya Jember, salah satu dari sekian banyak produk asli Jember. Jember Otentik, salam budaya Ikilo Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember Otentik, salam budaya Ikilo Jember. Nah pemirsa, dulur-dulur ting. Dulur-dulur Jember Otentik, kita sekarang perjalanan tim Jember Otentik di Puslit Kakao ya. Kopi dan kakao. Puslit Kopi dan Kakao. Nah ini satu-satunya di Kota Jember yang yang paling lengkap sekali komoditinya. Dan kalau kita nanti keliling-keliling, dulur-dulur semuanya diperlihatkan inilah isinya Jember. Nah kita sudah bersama dengan Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Edi ini nanti kita akan menerangkan apa saja sih isinya puslit di sini ya. Pak Edi, ya. Sebenarnya apa saja yang dikerjakan di sini Pak Edi di puslit ini? Oh ya, untuk Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ini adalah pusat penelitian untuk komoditi kopi dan kakao, mulai dari on farm ya. On farm itu mulai dari pemulihan tanaman, kemudian pengelolaan tanahnya, pengelolaan kebun, pengendalian hama penyakit, nah, kemudian pasca panen, dan terakhir menjadi end product. Jadi menghasilkan beberapa produk kopi dan coklat yang siap dikonsumsi. Ini untuk produk-produknya. Nah, produk-produknya yang dihasilkan itu apa saja, Pak? Ya, tadi saya singgung untuk produk yang dari on farm ada banyak sekali, mulai dari macam-macam varietas tanaman kopi maupun kakao. Kemudian juga rekomendasi bagaimana menyiapkan lahan, lahan untuk tanaman kopi kakao. Kemudian nanti juga pendampingan di kebunnya, itu tenaga kita ada namanya tenaga ahli di bidang kebun. Nah, terakhir produk kita nanti setelah panen, ya setelah panen menjadi produk, kalau tanamannya kakao, itu kalau nanti jadi produk namanya coklat. Ya, kalau sudah dicampur ya betul ya, aneka macam rasa. Ya, kemudian ada juga nanti kopi. Sama on farmnya sama, kopi itu ya seperti jenisnya tadi. Apa saja nih, Pak Edi? Ada Arabica, ada Robusta, itu dua itu yang familiar di masyarakat. Iya, ada lagi yang salah satunya Liberica. Tapi nggak banyak ditanam oleh masyarakat kita, nggak banyak. Cuma di puslit aja. Ya. Dulur-dulur sebenarnya banyak yang belum tahu bahwa puslit di Jember ini adalah satu-satunya ya, mungkin satu-satunya di dunia ya, di Indonesia. Ya. Ini kita langsung ke produknya. Nah, baik. Ini produknya asli Jember karena Jember Otentik ingin memperlihatkan semua isi dari Kota Jember. Selain seni budaya, ini juga isi dari Kota Jember. Nah, ini produk-produknya. Ini saya lihat semuanya namanya Vigo. Nah, boleh dikasih sejarahnya kenapa kok dikasih nama Vigo, Pak Edi? Oh iya, jadi Vigo ini awal munculnya adalah nama pemenang sayembara. Ya, disayembarakan oleh direktur kami ke karyawan semuanya, kemudian muncullah nama Vigo. Oh gitu. Ya, nah, Vigo ini punya kepanjangan ini. Gimana? Panjangannya adalah Village Chocolate Company. Company. Ya, jadi itu pabrik coklat
di desa begitu. Nah, ini sekarang kita ke prosesnya ini. Ya. Nanti kita mau jalan-jalan lihat prosesnya. Secara global proses awal sampai siap pasar ini untuk produk coklat dulu. Ya. Dari awal bagaimana Pak Edi? Ya, jadi pengolahan coklat dimulai dari pertama kalau kita panen buah. Buah ini kita pecah ya. Kita ambil bijinya yang ada di dalam itu yang warna putih. Nah, putih itu kita fermentasi. Fermentasi ini punya tujuan yaitu untuk membentuk aroma, kemudian warna, kemudian tekstur. Ya, tiga ini Ini kuncinya ya Pak? ya, tiga ini kuncinya. Jadi kalau ada coklat tidak fermentasi maka bisa dikatakan nanti warnanya adalah warna sintetik ya. Misalnya coklat sebenarnya kalau nggak difermentasi kan warnanya ungu. Coklat itu. Tapi kalau dalam proses ya kadang-kadang oleh beberapa industri begitu dilakukan proses kemudian supaya warnanya merah dikasih color merah. Color coklat gitu. Kemudian ini berapa jam fermentasi? Fermentasi selama 5 hari. Ya, 5 hari, lumayan. Juga ya. Ya, lumayan. Ya, 5 hari. Setelah fermentasi dilakukan proses pengeringan. Ya, tujuannya untuk memutus proses fermentasi sekaligus untuk supaya coklat nanti tidak mudah berjamur. Kita keringkan sampai kadar air 7%. Nah, itu setelah itu disimpan di gudang dalam rangka menunggu proses selanjutnya yaitu di pabrik coklat. Nggak langsung diproses ya Pak ya? Nah, enggak, biasanya oleh namanya pengolahan primer itu sampai berhenti di biji kakao kering. Oh gitu. Ya, di situ menunggu proses. Makanya kalau pengolahan primer itu biasanya pengolahan yang harus segera dilakukan saat panen tiba. Tetapi kalau sudah pengolahan sekunder lanjutannya dari biji menjadi coklat, ini anytime bisa dilihat prosesnya ya karena punya stok. Oh gitu. Ya, jadi harus punya gudang, pabrik itu harus punya gudang selama panen menyimpan dalam bentuk kering. Nanti setelah panen, panennya kakao ini kan hanya 2 kali puncak dalam 1 tahun. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau pas nggak ada panen ya hanya sedikit. Makanya Iya, harus disimpan. Disimpan nanti diambil setiap hari oleh pihak pabrik untuk diolah menjadi makanan coklat. Nah ini sekarang kuncinya. Setelah itu Pak, setelah dimasuk di pabrik, awalnya gimana? Iya, bahan baku biji ya yang mau kita masukkan ke pabrik kita lakukan sortasi. Ya, setelah disortasi kalau di tempat kami namanya kita lakukan steaming. Steaming ini pengukusan supaya bakteri-bakteri yang nempel di biji kakao ini nanti turun atau hilang ya. Oh gitu. Ya, kemudian dilakukan roasting. Ya, roasting itu untuk mematangkan sekaligus menguapkan kadar airnya dan meningkatkan aromanya. Oh, makanya setelah di roasting ini aroma sudah. Ya, betul, aromanya keluar. Ya, terus? jadi senyawa-senyawa pembentuk coklat itu rasanya keluar. Wah, ini. Terus kemudian? Setelah dilakukan roasting, dilanjutkan namanya deselling. Nah, deselling ini adalah proses pengupasan kulit ari. Ya, nanti kita akan mendapatkan dagingnya namanya nib kakao, kulit arinya atau selnya ini kita keluarkan biasanya untuk pakan ternak. Dagingnya kita proses lebih lanjut dengan mesin namanya pemasta atau grinding. Ya, grinding ini untuk menghaluskan dari nib menjadi pasta. Nah, dari pasta biasanya kita proses lebih lanjut namanya kita pressing untuk keluarkan lemaknya. Ya, lemaknya. Lemaknya keluarkan dulu, ya. Oh, gitu, Pak ya. Nah, setelah nanti lemak ini mitosnya kalau coklat itu mengandung lemak ini malah salah ya. Kalau yang lemak coklat coklat candy ya memang mengandung lemak. Nanti ada. Jadi lemak itu ditambahkan di proses pembuatan candy-nya. Oh, gitu. Ya, nanti ditambah. Terus kemudian? Nah, hasilnya setelah dipres nanti lemaknya ini nanti sebagai bahan untuk buat candy. Kemudian yang ampasnya atau cake-nya nanti untuk dibuat bubuk. Ada proses namanya setelah press itu penghalusan, setelah penghalusan pengayaan, setelah diayak menjadilah bubuk halus yang disebut bubuk kakao. Masih bubuk kakao loh namanya. Belum coklat. Nah, kapan diberi nama coklat? Itu saat ditambahkan gula dan susu. Oh,
itu baru namanya coklat. Ya, Itu baru namanya coklat. ya, Terus betul. kemudian Termasuk lemaknya tadi itu bukan lemak coklat tapi lemak kakao. lemak kakao. Ya, kecuali lemak kakao tadi ditambahkan gula dan susu, namanya menjadi Lemak coklat. lemak bukan, white chocolate. White chocolate. Nah, itu. Makanya ada kan produk white chocolate. Makanya nggak cuma tahu makan aja ya dulur-dulur ya. Ini prosesnya panjang. Iya. Terus kemudian Nah, ada lagi kalau lemaknya ini dicampur ke pasta, itu akan menjadi coklat candy yang lainnya. Seperti nanti tinggal dalam pencampuran tadi, lemak, pasta, gula dan susu, tinggal lihat proporsinya. Kalau proporsinya itu banyak susunya atau milknya, makanya disebut milk chocolate. Nah, mirip seperti ini. nah, leres. Ini ada kodenya mil. Nah, ini. Kalau ada kodenya ini berarti ini formulanya banyak susunya. Ya, kemudian ada juga yang dark chocolate. Ini komponen susunya kita kurangi, yang ditambahkan itu persentasenya sedikit, banyak coklatnya. Namanya dark chocolate. Ya, ini ada standarnya sekitar 70%. Itu coklatnya. Coklatnya. Ya. Banyak coklatnya ya. Ya, makanya dalam tanda petik agak sedikit pahit. Tapi pahitnya pahit sehat sebenarnya. Pahit coklat itu pahit sehat. Saya kemarin sempat ngerasain sedikit Pak. Bukan sedikit Pak. Pahit memang. Iya, iya, Terus iya. kemudian yang candy tadi tuh Ya, candy ini. Nah, ini kita sebut namanya permen coklat atau candy. Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk batangan, namanya kita sebut coklat bar. Ada yang bentuknya pralin. Ini bentuk pisah-pisah, ini namanya bentuk pralin. setelah di dalam proses apa setelah yang Ini- terakhir kemudian diproses seperti bentuk-bentuk seperti Nah, bentuk-bentuk ini dalam proses namanya molding. molding. Ya, moldingnya tergantung cetakannya. Molding. Ya, Itu jadi. dicetak berarti. Iya, betul. Nah, di moldingnya. Kemudian setelah itu Pak. Nah, sebenarnya setelah molding tinggal dibungkus. Oh. Ya, bungkus sesuai apa ya, namanya atau komposisinya. Iya. Itu ada yang namanya proses setelah jadi itu apa? Setelah jadi itu ada proses diangin-anginkan itu ada Pak? Oh ya, namanya proses tempering. Oh, tempering. Tempering itu proses pembekuan. Ya, proses pembekuan memang diperlukan. Pertama, saat molding itu dilakukan proses masuk cetakan, kemudian kita tempering, kita bekukan di lemari pendingin atau kalau kita namanya kita beri kabinet tempering. Tempering. Ya, sampai beku kira-kira 1 jam. Kemudian ya, supaya beku dulu. Kemudian kita lepas dari cetakannya, kita biarkan stabil. Dianjurkan itu 3 hari di ruang ber-AC. 3 hari. Di ruang ber-AC. Tujuannya Pak? Tujuannya supaya coklat tadi punya kestabilan sifat lemaknya. Karena coklat kita ini coklat konventur, coklat yang menggunakan lemak kakao. Oh iya. Ya, kalau di lapangan ada namanya di pasaran ya, kita pernah baca coklat kompon. Itu menggunakan lemak nabati atau dari sawit. Oh ini. Ya, itu bedanya. Sehingga biasanya yang sawit ini harganya lebih murah. Karena memang material lemak sawit ini lebih murah. Kalau lemak kakao memang relatif mahal. Juga ada ya lemak sawit. Ada, hanya satu formula saja. Iya, iya. Dan itu pun dalam tanda petik pasarnya tidak terlalu laris. Ya. Karena memang tadi pasar di sini suka yang pakai lemak kakao. Ya, original ya. Ya, ya.